dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat Muslim. Pemirsa Silat RCTI, sidang lanjutan atas perkara penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba yang menjerat aktor peran Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Agustus 2023 kemarin. Kali ini Amar kembali didampingi oleh kuasa hukum dan adiknya Aditya Zoni. Ya, sang istri Iris Bella lagi-lagi tidak tampak hadir untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Amar. Saat turun dari mobil tahanan, Amar pun tak banyak bicara. Ia hanya menyebut bahwa dirinya dalam kondisi baik dan meminta doa agar permasalahan yang menimpanya bisa segera selesai. Selama di ruang sidang pun Amar tampak lesu saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim bersama dengan dua orang lainnya yang sama-sama ditangkap dengannya. Gimana kabarnya Bang Amar? Sehat Bang Amar. Kabar dari kita persiapannya. Kemarin habis ulang tahun anak gimana Bang Amar? Jangan. Baik. 502. Kapan saudara dilakukan penangkapan? Pada hari apa? Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023. Di mana waktu itu dilakukan penangkapan? Di kediaman rumah bapak saya di Sentul. Dari luar negeri kemudian saudara pulang. Ya. Pada saat dites itu kan ketahuan positif. Saudara tahu nggak batas dari kemampuan tes itu terhadap urin sekian hari sudah negatif, tahu nggak? Ya. Nggak tahu. Ibel sempat bicara beberapa kali juga dengan saya menanyakan kondisi Amar, menanyakan perkembangan persidangan. Jadi bukan berarti dia nggak concern, dia nggak care, nggak ada. Dia care, dia tetap concern masalah. Tapi kan tadi di Bang Amar kasihan sama Kak Ibel kalau misalkan harus jenguk ke tempat yang ya bisa dibilang kurang lah untuk wanita gitu, kurang pantas ya. Jadi kan kasihan Kak Ibelnya. Apalagi kemarin ada air lagi sakit juga. Waktu itu Amala juga lagi sakit. Karena polusi Jakarta juga lagi kurang bagus kan. Jadi memang nggak bisa kemana-mana. Doanya yang bersama-sama ya, semoga tuntutannya Yang terbaik buat Amar. Setelah memberikan keterangannya di ruang sidang, Hakim Ketua sempat menanyakan kepada Amar apakah dirinya merindukan istri serta buah hatinya. Tangis Amar pun seketika pecah menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan mereka setiap hari. Apalagi kemarin bertepatan dengan momen ulang tahun anak keduanya dan Iris Bella. Namun Amar tak bisa berada di sisi keluarga tercinta. Meski begitu, Amar mengaku bahwa ia percaya Iris datang ataupun tidak, sang istri senantiasa mendoakan yang terbaik untuk dirinya. Lantas, benarkah bahwa Amar memang sengaja meminta kepada Iris untuk tidak hadir menjenguk ataupun hadir ke persidangan bersama anak-anak mereka? Sudah berapa lama ditahan? 1 bulan. Menyesal? Sangat menyesal. Perbaikilah dirimu ya. Amar, kamu itu masih muda, punya pekerjaan yang bagus, harus bergerak dengan logika ya. Bisa kok dilepaskan itu dari keinginan kamu yang kuat, lepas. Bisa mau berubah. Mau dilepas.
Ada sekarang istrinya datang, keluarganya? Ada. Siapa yang datang keluarganya? Dekat saya. Mana keluarganya? Di tangan. Adik ya? Ini adik semua ya. Kalian dukung ya, kakaknya ini ya. Dukung lah supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Ya? Oke, silakan dulu. Nanti ada pasti. Saya tahu lah, saya punya anak kok, pasti rindu. Bagi saya, Iris datang atau tidak datang, yang penting saya tahu, saya percaya kalau Iris selalu mendoakan yang terbaik. Alhamdulillah baik-baik saja sih, nggak ada apa-apa. Jadi itu belum dirayain. Oh, belum. Belum. Ya, kalau luar biasa, Kaibel kalau luar itu biasa. luar biasa lah, hebat. Hebat. Saya benar-benar salut sama Kaibel gitu kan. Masih apa ya? Masih benar-benar kuat untuk menghadapi masalah sebesar ini dan support Bang Amar juga. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, semoga mereka cepat berkumpul lagi. Seperti diketahui pemirsa Silet RCTI, ini adalah kali kedua Amar Zoni terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Di hadapan Hakim Ketua, Amar pun mengaku bahwa dirinya menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan kembali barang haram tersebut. Lagi-lagi tangis air matanya pun pecah, seraya menjawab dengan suara bergetar. Ia pun tampak mengusap air matanya, seraya mengingat istri dan buah hati tercinta. Di sisi lain, Aditya Zoni pun mengungkap bahwa Amar memang sudah beberapa kali mengungkap keinginannya untuk berhenti dari jurang barang haram tersebut. Perkara juga bukan perkara yang berat ya. Kemarin di keterangan saksi bukan pengedar, semuanya pengguna, ya. Jadi nggak usah terlalu sedih. Kalau tadi kamu pengedar, wah berat hukumannya. Oke. Yang tadi sama 2017 rehab siapa? Kamu ya. Nah, kamu udah punya keluarga? Udah punya anak? Anda lihat sendirilah tadi seperti itu. Jadi memang ketiganya, kalau saya rasa ketiganya udah benar-benar dibilang menyesal ya. Menyesal dari sampai hakim sendiri tadi yang tanya. Potensi untuk hasil dari rehab kedua jauh lebih gede. Dokter tadi sudah bilang seperti itu ya. 50-50 untuk rehab pertama, setelah itu jauh lebih besar. 80-20. Memang selama ini setelah saya ngobrol sama Bang Amar sudah selalu ngomong seperti itu. Dia udah nangis juga, udah pengen berubah. Karena ini yang kedua kali, ya kan, teman-teman semua juga udah tahu, ya kan, udah 2 kali. Jadi mungkin manusia akan lebih baik ketika udah 2 kali jatuh mungkin. Terkadang itu seperti harapan itu. Iya kita betul, juga. harapan kita juga. Makanya harapan kita keluarga, harapan bapak saya adalah Bang Amar diobatin. Yang juga tak kalah mengejutkan, dalam persidangan terungkap pengakuan Amar bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba saat berada di Thailand sebelum tertangkap di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dan saat ditanya alasan menggunakan barang haram tersebut, Amar menjawab lantaran ingin menguruskan tubuhnya. Hakim Ketua pun berpesan kepada Amar agar memperbaiki diri karena ia masih memiliki masa depan bersama keluarga tercinta. Atas pertimbangan itulah, Amar juga ingin meneruskan rehabilitasinya agar dapat pulih sepenuhnya dari ketergantungan terhadap narkoba. Jadi setahu saudara waktu dites positif itu karena pemakaian di mana? Pemakaian terakhir ya? Yang di Thailand? Iya. Saudara dengar dari siapa itu? Bahwasanya dengan mengkonsumsi sabu, saudara bisa lebih kurus atau gampang lebih kurus. Dari media kah? Dari Internet kah? Oh dari internet. Komen-komen di netizen ya, komen-komen di media sosial itu mungkin bisa berdampak seperti itu gitu ya, berdampak seperti itu. Mungkin Bang Amar merasa iya, ya kan, kalau misalkan mau kurus kan nge-gym kah, ya kan, atau lari, buang kalori segala macam kan banyak. Kalau terus apapun itu, ya mau pakai di Thailand, mau pakai di luar negeri yang nggak ada hukumnya, tetap itu salah.
Meninggalkan curahan hati Amar Zoni menangis di sidang yang merindukan keluarga tercinta. Di tengah menjalani proses hukumnya, di lain kisah, selebgram Oklin Via akhirnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Agustus 2023 kemarin. Sebelumnya ia sempat dilaporkan oleh Umi Pipik dan sejumlah pihak atas dugaan asusila terkait konten es krim yang diunggahnya ke media sosial. Selesai diperiksa, Oklin didampingi kuasa hukum mengungkapkan permintaan maafnya kepada masyarakat. Dengan wajah tertunduk, ia mengaku sempat trauma dan takut karena menuai hujatan dari banyak orang. Namun dibalik semua itu, Oklin mengaku dirinya hilaf dan meminta maaf atas segala kegaduhan atas konten vulgar yang dibuatnya. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023, saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya, baik itu Instagram maupun TikTok, sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya sebagai seorang pendakwah, walaupun bukan berarti dengan pakaian saya, terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga. Bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk membicarakan soal hal ini gitu. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina, dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Pada saat itu juga teman-teman Umi menginfokan kepada saya dan akhirnya saya komunikasikan dan konsultasikan apakah unsur-unsurnya masuk untuk dibuat laporan polisi, yang dimana alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada ahli-ahlinya, unsurnya bisa masuk, yang alhamdulillah hari ini laporan kami diterima. Selain permintaan maaf, Oklin Via juga mengungkapkan alasan dibalik pembuatan konten tersebut. Selain karena hilaf, ia juga mengaku bahwa tak ada maksud untuk melecehkan agama atau merendahkan martabat perempuan. Konten tersebut dibuatnya hanya sekedar untuk hiburan semata, meski tidak memikirkan konsekuensinya yang sangat fatal. Bahkan Oklin juga mengungkap alasan karena di usianya yang masih belia, baru 19 tahun, yang mudah berbuat salah tanpa pikir panjang. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Saya mengaku di umur yang masih belia ini, masih seringkali berbuat hilaf, dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Saya ada pelajaran banyak banget dari kejadian ini, dan ini teguran Allah untuk saya sendiri. Saya belajar banyak dari kasus ini. Saya ikhlas dalam menghadapi ini semua. Yang pasti saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Itu bilang kan kita cuma makan es krim. Orang semuanya bisa berasumsi dong gitu. Semua orang bisa membuat tafsir.
ini artinya memancing keributan. Maka saya pikir ya, kita sebagai selebgram itu bermanfaat, berkah hidup kita itu dengan konten yang bermanfaat. Kalau kemudian konten-konten TikTok isinya kayak gitu kan membahayakan bagi generasi kita. Saya selalu bilang kalau harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Sekarang kan seolah-olah menghalalkan semua cara, yang penting viral gitu. Permintaan maaf Oklin Via tentunya menuai berbagai reaksi dari banyak pihak. Bahkan saking geramnya, ada yang berharap sang selebgram agar segera dijadikan tersangka. Meski mendapat berbagai kecaman, bahkan berujung laporan polisi, Oklin melalui kuasa hukumnya mengaku siap untuk menjalani proses hukum. Dan kami berharap setelah ini justru Oklin dipanggil, diperiksa, dan ditetapkan tersangka. Karena apa yang dia lakukan ini meresahkan masyarakat. Pastinya dengan hari ini kami datang ke sini, artinya kami sangat kooperatif. Dan kami sudah sampaikan kepada Mbak Oklin, kami akan memenuhi semua panggilan dari kepolisian. Ya, sesuai dengan tadi pemeriksaan, Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu. Meninggalkan curahan hati Amar Zoni yang merindukan keluarga tercinta di tengah menjalani proses hukumnya hingga permohonan maaf Oklin Via atas konten vulgarnya yang menggegerkan. Berikutnya ada momen Jenita Janet memberi kejutan ulang tahun untuk suami tercinta. Lantas apa yang membuat Janet justru yang menangis? Seperti apa keharuannya?